Blora. Sebuah kota kecil di Jawa Tengah yang dikenal dengan ladang tebu dan pabrik gulanya yang sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda. Di balik manisnya gula, tersembunyi kisah pahit yang tak semua orang berani buka mulut. Rini, seorang janda muda berumur 27 tahun. Parasnya cantik, tubuhnya semampai, dan senyumnya sering bikin lelaki kampung gelagapan. Suaminya meninggal 3 tahun lalu karena kecelakaan kerja di pabrik gula yang sama. Sejak itu, Rini hidup sendiri di rumah kecil warisan mertuanya, tak jauh dari bangunan pabrik yang usang itu. Orang-orang bilang, rumah Rini dulunya milik seorang janda tua bernama Bu Wiryo. Dulu, Bu Wiryo dikenal pendiam, tapi hidupnya bergelimang emas. Kalungnya tebal, jarinya penuh cincin, dan ia jarang keluar rumah. Setelah Bu Wiryo meninggal misterius, rumah itu diwariskan entah lewat jalur mana, tiba-tiba bisa ditempati Rini. Banyak yang heran, tapi karena mulut orang Blora lebih suka diam daripada ribut, akhirnya tak ada yang benar-benar berani nanya. Pabrik gula Blora itu sendiri, meskipun masih beroperasi setengah mati, kini lebih banyak dijadikan tempat pelatihan dan penyimpanan. Bagian dalamnya gelap dan lembab, beberapa lorong bawah tanahnya ditutup permanen karena rawan ambruk. Tapi konon, masih ada satu lorong yang tak pernah bisa ditutup sepenuhnya. Orang-orang pabrik menyebutnya, Lorong Bu Wiryo. Lorong itu dulunya terhubung langsung ke rumah janda tua. Dulu dipakai sembunyi penjajah, lalu katanya dipakai untuk kegiatan gelap. Ada yang bilang, lorong itu semacam jalan pesugihan. Tapi ya begitu, nggak ada yang berani cerita terang-terangan. Paling cuma bisik-bisik di warung kopi atau pas ronda malam. Rini sendiri, sejak ditinggal suami, hidupnya berubah drastis. Dulu pendiam, sekarang makin sering dandan. Bajunya makin tipis, sering keliaran malam-malam. Kata tetangga, Rini suka masuk ke pabrik pas tengah malam. Entah ngapain. Tapi yang bikin bulu kuduk berdiri, banyak warga ngelihat Rini sering ngobrol sendiri di belakang rumah. Ngadep ke dinding. Kadang sambil ketawa pelan. Kadang sambil nyanyi lagu Jawa yang udah nggak pernah dipakai siapa-siapa. Beberapa hari kemudian, anehnya, hidup Rini berubah total. Rumahnya direnovasi, jadi kinclong. Sepeda motor barunya parkir di teras. Perhiasan nempel di tubuhnya. Dia juga mulai deket sama Fikri, pemuda penggilingan tebu yang biasanya cuek sama perempuan. Padahal si Fikri ini dulunya dikenal alim dan gak doyan celek janda. Orang kampung mulai curiga. Tapi Rini cuma senyum sinis setiap kali ditanya. Kadang jawabannya datar, rezeki dari Tuhan, Bu. Sampai suatu malam, Suparjo, satpam tua pabrik, lihat sendiri Rini masuk ke pabrik lewat jalur samping. Ia ngikutin diam-diam. Rini masuk ke lorong bawah tanah yang katanya udah ditutup. Tapi malam itu, lorongnya kebuka. Di ujung lorong, samar-samar terlihat pintu besi tua yang mengarah ke dinding rumah Rini. Sejak malam itu, Suparjo nggak pernah ngomong lagi. Mukanya pucat tiap kali dengar nama Rini disebut. Dan yang paling ganjil, warga sekitar mulai mendengar suara-suara aneh dari rumah Rini. Suara geraman. Tangisan laki-laki. Bau amis bercampur bunga melati tercium setiap malam Jumat Kliwon. Itu baru awal. Kampung itu belum tahu, horor yang sesungguhnya baru dimulai. 3 malam berturut-turut, Fikri tidak datang ke penggilingan. Padahal sebelumnya, pemuda itu rajin masuk pagi, bahkan suka lembur. Warga sekitar pabrik mulai bisik-bisik. Ada yang bilang Fikri sakit keras, ada juga yang bilang dia dirasuki. Yang bikin geger, malam keempat, Fikri pulang ke rumahnya dalam keadaan telanjang dada, kaki kotor penuh lumpur, dan matanya kosong. Ibunya nangis histeris, karena Fikri cuma berdiri di depan pintu sambil komat kamit dalam bahasa yang gak dikenali. Ada saksi yang bilang, malam itu tubuh Fikri berlumur serbuk gula, tapi lengannya penuh bekas cakaran. Sejak kejadian itu, nama Rini makin sering disebut. Soalnya, 2 hari sebelum Fikri hilang, dia sempat mampir ke rumah Rini. Katanya cuma nebeng makan malam. Tapi tetangga sebelah rumah dengar suara aneh dari kamar Rini malam itu. Suara laki-laki seperti sedang dicekik,
tapi anehnya nggak ada suara teriak minta tolong. Justru ada suara Rini ketawa kecil, kayak puas banget. Besok paginya, Fikri hilang. Sementara itu, warga mulai ngeluh soal bau busuk dari sekitar pabrik. Satpam baru yang jaga shift malam ngadu ke mandor, katanya setiap jam 2 dini hari, lorong yang dulunya ditutup itu kayak ngeluarin suara desisan. Kayak suara napas makhluk gede. Bahkan pernah satu malam, kelihatan cahaya merah dari balik retakan pintu lorong itu. Rini, tiap malam justru makin glamor. Pakai baju kebaya yang terlalu mencolok buat ukuran janda kampung. Lehernya makin penuh kalung. Dan sekarang dia mulai suka duduk di warung depan gang, cuma buat mandangin siapapun yang lewat. Tatapannya tajam, tapi senyumnya dingin. Bu Yanti, pemilik warung, cerita kalau pernah nggak sengaja lihat isi tas Rini waktu dia numpang duduk. Isinya bukan uang atau kosmetik seperti dugaan, tapi buntelan kain kafan kecil, tulang jari, dan botol kecil berisi cairan hitam kental. Saya langsung merinding, "Mas, itu bukan tas perempuan normal," ujar Bu Yanti ke beberapa tetangga. Lalu datanglah Pak Darto, mantan mandor tua pabrik gula, yang udah lama pensiun. Doi dengar kabar lorong itu hidup lagi, langsung balik dari rumah anaknya di Rembang. Malam-malam dia nyari Suparjo, satpam yang dulu lihat Rini masuk lorong. Tapi Suparjo nggak mau ngomong apa-apa. Cuma ngelihatin Pak Darto dengan mata merah, lalu nutup pintu rumahnya. Kalau Suparjo udah nggak mau ngomong, berarti ini lebih parah dari yang kita kira, gumam Pak Darto. Keesokan harinya, warga dibuat geger lagi. Seekor sapi yang digembala di dekat pabrik ditemukan mati. Lehernya sobek, matanya copot, dan lidahnya nggak ada. Anehnya, tubuh sapi itu penuh semut, tapi semutnya bukan semut biasa. Warnanya hitam pekat, tapi kepalanya merah menyala. Rini? Dia malah senyum-senyum di beranda rumah. Pakai daster merah menyala. Tangannya sibuk menggosok kalung emas dengan air kelapa muda. Ada yang sempat motret diam-diam, dan ketika dilihat, hasil fotonya blur. Tapi di balik bahunya, samar-samar terlihat bayangan hitam bertanduk. Awalnya warga pikir itu bayangan daun. Tapi setelah dicocokkan, ternyata posisi daun di belakang rumah Rini nggak cocok sama bentuk bayangan itu. Malam harinya, suara dari dalam lorong makin keras. Sekarang bukan cuma desisan, tapi suara geraman berat, dan sesekali terdengar seperti suara perempuan menjerit. Warga mulai resah. Tapi mereka masih diam. Karena semua tahu, siapapun yang terlalu ingin tahu, biasanya nggak selamat. Dan Rini, dia makin cantik. Tapi cantiknya bukan cantik biasa. Matanya bening, tapi kosong. Senyumnya manis, tapi ada aroma darah di balik napasnya. Ini bukan Rini yang dulu. Dan semua orang mulai sadar, sesuatu yang kelam telah dibangunkan. Rini makin sering pulang larut malam. Pakaiannya selalu rapi, tapi ada sesuatu yang berubah dari dirinya. Sorot matanya makin kosong, dan kulitnya makin pucat. Tapi yang paling mencolok adalah perhiasan emas yang tiba-tiba menghiasi tubuhnya. Kalung besar, gelang tebal, sampai cincin dengan batu merah menyala di jari manisnya. Semua mata warga kampung tertuju padanya, tapi nggak ada yang berani bertanya. Suatu malam, suara lolongan anjing terdengar berturut-turut dari 3 penjuru kampung. Biasanya cuma 1 atau 2 anjing liar yang ribut, tapi malam itu semuanya meraung bareng, seperti ketakutan. Warga keluar rumah, saling pandang, bingung. Beberapa dari mereka melihat bayangan besar melintas cepat di atap rumah. Nggak jelas wujudnya, tapi berat dan hitam, seperti gabungan manusia dan hewan. Besok paginya, ada kabar geger. Petugas pabrik yang sedang lembur ditemukan pingsan di ruang mesin. Yang bikin heboh, dia ditemukan dalam kondisi telanjang dada, dan di dadanya ada bekas telapak tangan berwarna hitam gosong. Petugas itu bilang, dia sempat mendengar suara perempuan menyanyi di lorong bawah tanah sebelum semuanya gelap. Pak Darto, kepala pabrik, langsung perintahkan agar lorong bawah ditutup total. Tapi para pekerja yang disuruh malah menolak. Mereka bilang nggak mau masuk ke area lorong, karena merasa dipelototi dari kegelapan.
Salah satu pekerja, Dharma, bahkan jatuh dari tangga dan kakinya patah setelah merasa ditarik tangan tak kasat mata. Di sisi lain, Rini makin dekat dengan Aldi, pemuda bujang yang biasa bantu-bantu di warung belakang pabrik. Padahal sebelumnya Aldi cuek banget sama Rini. Tapi entah kenapa, sekarang dia seperti terhipnotis. Tiap sore datang ke rumah Rini, bantu menyapu halaman, dan betah ngobrol sampai malam. Warga makin resah, apalagi Aldi mulai menjauh dari teman-temannya dan ibunya sendiri. Dia kayak bukan Aldi yang biasa, ujar Bunarti, ibunya Aldi. Matanya kosong. Kalau ditanya, jawabnya pelan, kayak orang kebanyakan mimpi. Beberapa malam kemudian, lampu di rumah Rini berkedip-kedip, lalu padam total. Tapi dari balik jendela, warga melihat cahaya merah menyala, seperti api kecil yang menari-nari. Bersamaan dengan itu, terdengar suara geraman pelan, bukan suara manusia, tapi juga bukan hewan yang biasa mereka dengar. Bu Lilis, tetangga dekat rumah Rini, mengaku sempat mendengar suara laki-laki tertawa pelan dari arah belakang rumah. Tapi waktu dicek, nggak ada siapa-siapa. Yang ada cuma jejak kaki besar seperti tapak kerbau, tapi berdarah. Ketegangan makin terasa. Warga mulai bisik-bisik soal pesugihan. Nama Rini mulai disebut-sebut. Tapi nggak ada yang mau secara langsung menuduh. Mereka tahu, sekali salah bicara, bisa jadi nyawanya taruhannya. Dulu juga pernah ada janda yang dapat emas tiba-tiba, tapi akhirnya jadi gila, badannya hancur, katanya ditiduri makhluk lorong, bisik Pak Darjo, orang paling tua di kampung itu. Tapi yang paling bikin warga makin takut adalah kejadian di surau belakang kampung. Mukena dan sajadah ditemukan robek-robek, dan dinding surau penuh coretan merah. Di salah satu sudut, ada tulisan, "Siapa mengganggu, akan kutelan bulat-bulat." Warga mulai kehilangan arah. Mereka mau ngusir Rini? Takut. Mau panggil kiai? Yang terakhir kali coba datang malah muntah darah sebelum sampai depan gerbang rumah Rini. Dan malam itu, semua tahu, apa yang mereka hadapi bukan sekadar perempuan janda dengan masa lalu kelam. Tapi seseorang, atau sesuatu, yang sudah menjual jiwanya demi kekuasaan yang lebih gelap. Pagi-pagi, kampung geger lagi. Kali ini bukan soal suara atau bayangan. Tapi mayat Pak Lurah ditemukan di belakang gudang tua pabrik gula. Tubuhnya membiru, matanya terbuka lebar, dan lidahnya terjulur panjang. Di dadanya, menempel emas batangan sebesar kotak sabun, dibalut kain kafan. Di balik emas itu, tertulis satu kalimat dengan darah, "Sudah kutebus." Warga panik. Polisi dipanggil, tapi mereka juga heran. Tidak ada jejak orang masuk ataupun keluar dari lokasi. CCTV pabrik? Mati. Hanya layar gelap selama 8 jam. Dan anehnya, hanya Pak Lurah yang meninggal. 2 satpam lain yang biasa jaga di situ, hilang tanpa jejak. Di rumah Rini, lampu-lampu mulai berkedip setiap malam. Bukan cuma itu. Bau anyir darah kadang tercium dari ventilasi rumahnya. Rini makin bersolek. Pakaiannya makin mewah. Parfum melatinya makin kuat. Dia bahkan mulai pakai bedak tebal dan lipstik merah darah. Kalau ada yang lewat depan rumahnya malam-malam, bisa dengar suara perempuan tertawa kecil dari kamar atas. Tapi katanya, Rini tinggal sendiri. Suatu malam, Tono, anak muda kampung yang penasaran, nekat mengintip dari balik pagar. Dia bawa kamera HP, berharap bisa dapat bukti. Tapi yang terekam cuma gambar buram dan suara berat yang berbisik, "Jangan ikut campur." Setelah itu, HP-nya meledak. Tangannya luka bakar. Dia dilarikan ke klinik, tapi cuma bisa bicara satu kata, "Lorong." Warga mulai pasang kembang setaman dan pagar kelor di rumah masing-masing. Tapi tetap aja ada yang ketempelan. Bu Sari, yang rumahnya paling dekat dengan rumah Rini, tiba-tiba kerasukan. Dia merangkak di lantai sambil mendesis, matanya putih semua, dan menggigit anaknya sendiri sampai berdarah. Setelah sadar, dia muntah rambut dan serpihan kaca. Sementara itu, suara dari lorong makin sering terdengar. Ada yang bilang itu suara gamelan,
ada juga yang bilang seperti suara orang mengerang, seperti sedang melahirkan. Tapi semuanya sepakat, suara itu bukan suara dunia ini. Anak-anak kecil mulai menggambar sosok hitam tinggi besar dengan tanduk dan mata merah. Ketika ditanya, mereka jawab polos, itu teman barunya Mbak Rini. Salah satu anak bahkan bilang pernah diajak main ke rumah bawah tanah, dan di sana ada kolam berisi darah dan emas yang mengambang. Suatu sore, seorang penjual bakso keliling lewat di depan rumah Rini. Baru saja berhenti, gerobaknya bergetar sendiri, dan semua mangkuk pecah bersamaan. Dia lari ketakutan, dan besoknya pulang kampung, nggak mau jualan lagi. Yang paling bikin bulu kuduk berdiri, malam Jumat Kliwon itu, ada suara adzan dikumandangkan dari dalam terowongan bawah tanah pabrik. Bukan adzan biasa. Irama dan suaranya seperti adzan yang diputar terbalik. Warga yang dengar langsung muntah dan mimisan. Beberapa anak kecil demam tinggi setelah itu, dan ngomel-ngomel dalam bahasa yang gak dimengerti. Di tengah semua kekacauan itu, Rini tetap tenang. Dia keluar tiap pagi, menyiram bunga, menyapa tetangga dengan senyum tipis. Tapi yang bikin semua makin takut, adalah saat dia bilang begini ke Bunarti, tunggu saja, sebentar lagi emasnya akan dibagi, asalkan kalian siap bayar harganya. Dan sejak malam itu, tak ada yang berani lewat depan rumah Rini setelah maghrib. Hari itu langit Blora mendung pekat. Angin kencang berhembus dari arah utara, membawa bau gosong yang aneh. Pabrik gula ditutup sementara setelah kejadian mayat Pak Lurah. Para pekerja resah. Tapi satu orang nekat masuk ke dalam lorong terlarang, Bambang, mantan mandor yang sudah lama penasaran. Dengan senter kecil dan kamera yang diselipkan di dada, Bambang menyelinap masuk lewat pintu besi belakang pabrik yang sudah berkarat. Lorong itu panjang, lembab, dan dindingnya dipenuhi jamur. Baru 5 langkah masuk, bau busuk seperti bangkai tercium kuat. Tapi Bambang terus jalan. Beberapa menit kemudian, dia sampai di ujung lorong yang bercabang 2. Kanan gelap total. Kiri ada cahaya remang. Bambang pilih jalan kiri. Di sana dia menemukan sesuatu yang bikin bulu kuduknya berdiri. Ruangan besar, penuh lilin merah menyala, dan di tengahnya ada mangkuk tanah liat besar berisi darah kental dan perhiasan emas. Di dinding, tergantung pakaian wanita, semuanya pakaian dalam. Di atas mangkuk itu, tergantung foto Rini. Matanya dicoret hitam. Di bawah foto itu ada tulisan kuno, entah huruf apa. Tapi Bambang berhasil memfoto semuanya sebelum tiba-tiba senter dan kameranya mati bersamaan. Dia merasa kakinya seperti diinjak. Suara napas berat terdengar dari belakang. Bambang lari secepat mungkin keluar dari lorong. Begitu sampai rumah, dia demam tinggi. Tapi sebelum pingsan, dia sempat menunjukkan satu foto yang berhasil tersimpan. Foto itu menunjukkan sebuah simbol aneh. Kepala kerbau dengan lidah menjulur dan sepasang tangan manusia menggenggam emas. Simbol itu bikin geger warga. Mbah Mukri, orang tua yang dulunya penjaga gudang zaman Belanda, dipanggil. Waktu dikasih lihat foto itu, dia pucat. Itu lambang siluman kebo geni, katanya pelan. Dulu, ada janda tua yang jadi pemuja di lorong itu. Dia ngasih tubuhnya buat ditiduri makhluk halus berkepala kerbau. Imbalannya, emas. Tapi syaratnya, tiap 7 Jumat Kliwon, harus ada tumbal. Warga makin ngeri. Mbah Mukri cerita, janda itu dulunya tinggal di rumah yang sekarang ditempati Rini. Rumah itu nggak pernah bisa lama ditempati orang. Semua yang tinggal di situ, hilang atau mati mengenaskan, tambahnya. Tapi ada satu hal yang bikin makin jelas. Janda dulu itu juga sering berdandan mencolok, memakai gincu merah tebal, dan suka mengurung diri setelah maghrib. Persis seperti Rini sekarang. Dari cerita itu, warga mulai menghubungkan kejadian-kejadian ganjil dengan lorong dan rumah Rini. Tapi mereka juga sadar, nggak bisa sembarangan. Kata Mbah Mukri, siapapun yang membocorkan rahasia siluman kebo geni bakal dibungkam langsung. Entah dibikin bisu, gila, atau mati tanpa sebab. Tapi ada satu petunjuk terakhir yang bikin semua tambah panik.
Saat mengecek kamar Pak Lurah yang meninggal, anaknya menemukan surat kecil yang diselipkan di bawah bantal. Isinya cuma satu kalimat. Kau tahu terlalu banyak. Dan di belakang kertas itu, ada bekas tapak kaki kerbau, berbentuk seperti terbakar. Setelah mendengar cerita dari Mbah Mukri, warga mulai menjaga jarak dari rumah Rini. Tapi nggak semua orang bisa diam begitu saja. Salah satunya adalah Lastri, keponakan Pak Lurah yang sejak kecil sudah diajarin ilmu paguron sama ayahnya. Lastri nggak percaya sepenuhnya soal siluman, tapi kematian pamannya bikin dia geram. Dia mulai selidiki sendiri. Malam-malam Lastri mengendap ke dekat rumah Rini. Dia bawa garam kasar, bawang putih, dan cermin bundar. Katanya, cermin bisa menangkap sosok halus yang gak kelihatan mata biasa. Dari balik semak, Lastri lihat Rini sedang menyapu halaman sambil bersenandung lagu Jawa kuno yang iramanya bikin merinding. Tapi yang bikin dia kaget, bayangan di cermin bukan bayangan manusia. Bayangan itu besar, berbulu, bertanduk, dan lidahnya menjulur panjang ke tanah. Lastri langsung pulang, tapi belum menyerah. Besoknya, dia minta bantuan ke seorang ustaz kampung, Pak Ustadz Rofi. Orangnya kalem, tapi pernah ikut ngusir jin di daerah pegunungan. Setelah dengar cerita Lastri, Pak Ustadz setuju bantu, tapi dia minta waktu buat persiapan. 3 hari kemudian, malam Jumat Legi, Lastri dan Pak Ustadz datang ke rumah Rini. Mereka datang sopan, bawa air doa dan dupa. Rini awalnya senyum biasa aja. Tapi waktu Pak Ustadz mulai baca ayat-ayat suci, suasana berubah. Lampu rumah Rini mendadak padam. Angin dari dalam rumah bertiup keluar. Aroma melati menyengat. Tiba-tiba Rini muntah darah dan teriak keras, "Kalian tak punya hak mengusik." Tubuh Rini langsung kejang, dan matanya putih semua. Dari belakang tubuhnya, muncul bayangan besar, menyerupai kerbau tapi berdiri seperti manusia. Suara gamelan terdengar dari arah dapur. Semua benda di ruang tamu mulai bergetar. Pak Ustadz terus membaca doa, sambil menyiramkan air doa ke lantai. Bayangan itu menghilang sesaat, tapi Rini malah pingsan. Lastri cepat-cepat menggambar garis segel di depan pintu dengan kapur dan garam, lalu menutup semua cermin di rumah itu dengan kain hitam. Mereka nggak berani bermalam di sana. Sebelum pergi, Pak Ustadz sempat berpesan, rohnya nggak pergi. Tapi kekuatannya terganggu. Kita harus cari akar pesugihannya. Besok paginya, Rini bangun dan terlihat lemas. Tapi anehnya, dia malah makin cantik. Wajahnya bersinar, kulitnya cerah. Banyak lelaki yang lewat depan rumah langsung salah tingkah. Padahal, malam sebelumnya, dia hampir kesurupan parah. Lastri curiga. Dia dan Pak Ustadz balik lagi ke rumah itu siang hari. Mereka cari ke setiap sudut. Di dapur tua, di bawah rak piring, mereka temukan celah lantai yang bisa dibuka. Isinya, tangga batu menuju ruang bawah tanah. Lastri turun pelan-pelan, Pak Ustadz jaga di atas. Di bawah sana, dia temukan altar kayu tua, lilin merah padam, dan sebuah buku lusuh berisi tulisan tangan dengan tinta merah. Di halaman pertama tertulis, "Perjanjian nafsu dan emas." Isinya macam-macam mantra, ritual, dan catatan korban tumbal yang sudah dikirim ke siluman Kebo Geni. Nama paling akhir yang tertulis, Pak Lurah dibayar dengan 1 batang emas. Lastri bawa buku itu ke atas. Tapi begitu sampai di permukaan, tanah di sekitar rumah Rini bergetar. Cermin-cermin yang ditutupi kain hitam mulai pecah satu persatu. Dan dari dalam kamar Rini, terdengar suara berat yang berkata, "Berani kalian ambil milikku." Malam itu, Blora tidak seperti biasanya. Angin yang biasanya sepo-sepo kini berhembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Lastri berdiri di depan rumah Rini, matanya menatap penuh kekhawatiran. Segala yang terjadi begitu cepat. Siluman Kebo Geni yang selama ini hanya ada dalam mitos, kini berdiri nyata di hadapannya. Tanah yang di bawah kakinya terasa bergetar, seolah mengikuti irama detak jantungnya yang semakin cepat. Rumah Rini, yang biasanya tenang dan sepi, kini terasa begitu mencekam. Lastri memejamkan matanya sejenak,
berusaha menenangkan diri. Dia tahu, ini adalah ujian terakhir. Tak ada jalan mundur. Di hadapannya, sosok Rini berdiri di ambang pintu. Matanya kosong, namun senyumnya terlukis jahat. Di belakangnya, bayangan besar yang bergerak perlahan itu, siluman kebo geni. "Kamu datang untuk melawan?" Suara Rini terdengar aneh, tidak seperti Rini yang dulu ia kenal. "Kamu pikir kamu bisa menghentikan kami?" Lastri tidak menjawab. Dia hanya mengangkat tangan yang menggenggam buku tua berisi mantra, harapannya satu-satunya. Suara berat dari bayangan itu kembali terdengar, semakin mendekat. Tanpa bisa ditahan, Lastri merasakan tubuhnya mulai gemetar. Ada kekuatan yang begitu besar di sini, kekuatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, dalam hatinya, Lastri tahu, dia tidak bisa mundur. "Kami sudah mengikat perjanjian," lanjut Rini dengan suara yang semakin berat. "Kamu takkan pernah bisa menghentikan itu." Dengan gemetar, Lastri membaca mantra pertama. Tiba-tiba, bumi bergetar lebih keras. Suara gemuruh terdengar dari bawah tanah, seperti ada sesuatu yang sedang berusaha keluar. Lastri menutup mata sejenak, berdoa agar mantra itu benar-benar bekerja. Namun, pada saat yang sama, sebuah suara mengejek muncul dari dalam bayangan besar yang bergerak mendekat. "Mantra itu tidak akan bisa menghentikan kami." Suara itu begitu berat dan dalam, seperti datang dari dasar bumi. "Kamu tak tahu siapa yang sebenarnya kamu lawan." Tanpa bisa ditahan, siluman kebo geni melangkah lebih dekat, tanduknya yang panjang mengarah langsung ke Lastri. Udara di sekitarnya terasa semakin berat. Rini, yang terdiam di ambang pintu, tersenyum dengan senyum yang penuh kemenangan. Lastri merasa tubuhnya semakin berat. Mantra-mantra yang dibaca seakan tidak cukup kuat. Sesuatu menghalangi kekuatan yang ada dalam buku itu. Namun, di tengah keputusasaan, Lastri merasa ada kekuatan lain yang membantunya. Cahaya dari buku itu semakin terang, memancarkan energi yang seakan menembus gelapnya malam. Lastri membuka matanya. Dia melihat sebuah sinar yang bergerak di sekitar siluman kebo geni. Tanpa pikir panjang, Lastri kembali mengucapkan mantra yang lebih kuat, kali ini dengan penuh keyakinan. Sinar itu semakin terang, dan siluman kebo geni tampak terguncang. Tanduknya bergetar, seperti kesakitan. Bayangan besar itu berteriak keras, namun suara itu semakin melemah. Rini yang berdiri di belakangnya, terlihat semakin cemas. "Apa yang kamu lakukan?" teriaknya. "Kamu tidak bisa mengalahkan kami." Tapi Lastri sudah tidak mendengarkan lagi. Dengan sekuat tenaga, dia memfokuskan pikirannya. Mantra terakhir keluar dari bibirnya, dan seluruh dunia di sekitarnya seolah berhenti sejenak. Suara gemuruh terdengar semakin keras, namun kali ini disertai dengan suara retakan yang menakutkan. Tanah di bawah kaki Lastri mulai retak, seolah menelan semua yang ada di sekitar mereka. Siluman kebo geni berteriak keras, tubuhnya mengeluarkan asap hitam yang pekat. Bayangan besar itu mulai menghilang, namun bukan tanpa harga. Lastri merasa tubuhnya dipenuhi rasa sakit yang luar biasa, seperti ada kekuatan jahat yang mencoba menghisap habis tenaganya. Dia terjatuh ke tanah, namun sebelum pandangannya gelap, dia bisa melihat bayangan Rini yang jatuh bersama sosok siluman kebo geni. Mereka menghilang bersama-sama, seakan ditarik ke dalam kegelapan yang tak terlihat. Lastri berbaring di tanah, napasnya tersengal-sengal. Suasana malam kembali sunyi. Tidak ada lagi suara bayangan besar itu, tidak ada lagi teriakan. Hanya ada kehampaan. Namun, di dalam hati Lastri, dia tahu, ini baru permulaan. Kejahatan yang tersembunyi dalam lorong itu belum sepenuhnya hilang. Lastri menatap lorong yang gelap itu, jantungnya berdegup kencang. Setiap langkah yang diambil terasa semakin berat. Suara langkah kakinya menggema di dalam lorong panjang, seolah mengundang bayangan-bayangan gelap yang mengintai. Setiap dinding batu yang dingin di sekitarnya seolah berbisik, menahan setiap langkahnya. Namun, Lastri tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang harus dia tempuh. Keberanian yang selama ini dia rasakan mulai mengikis.
Ketakutan mulai merayap ke dalam hati, mengisi ruang kosong yang dulu dipenuhi oleh tekad. Namun, Lastri tidak bisa mundur. Dia tahu apa yang dia hadapi. Kejahatan yang mengintainya bukan hanya sekadar siluman atau makhluk halus, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih gelap. Di ujung lorong, dia melihat sosok itu. Rini. Mata wanita itu kosong, tak ada lagi cahaya kehidupan di dalamnya. Sosok Rini yang dulu tampak biasa, kini berubah menjadi sesuatu yang tak lagi manusiawi. Wajahnya pucat, dengan senyum yang tidak wajar, terbalut oleh bayangan gelap yang menempel erat di tubuhnya. Lastri, suara Rini terdengar lirih, namun tajam, menyusup langsung ke dalam relung hati. Kenapa kamu datang ke sini? Kamu tahu apa yang akan terjadi, bukan? Lastri menggenggam erat buku mantra di tangannya. Aku datang untuk mengakhiri semua ini, jawabnya, suaranya tegas meskipun tubuhnya bergetar. Aku tidak akan membiarkanmu menguasai tempat ini. Rini tertawa, sebuah tawa yang terkesan mengerikan. Menguasai? Tidak, Lastri. Aku bukan yang menguasai. Kamu yang memberi jalan bagi semua ini. Kamu yang mengundang mereka. Lastri merasa sebuah angin dingin berhembus, menyentuh kulitnya yang basah oleh keringat. Dia tahu bahwa dia bukan hanya melawan Rini, tetapi juga sesuatu yang lebih besar, lebih jahat. Siluman kebo geni yang selama ini mengintai di balik bayangan, kini mulai menunjukkan wujudnya. Tanduk besar dan tubuh yang mengerikan muncul perlahan dari kegelapan, semakin besar, semakin menakutkan. Lastri mundur sedikit, namun tak ada jalan untuk melarikan diri. Lorong sempit itu seakan menutup rapat, meninggalkan dia terperangkap antara Rini dan makhluk yang tak kasat mata itu. Apa yang kamu lakukan ini akan sia-sia, ujar Rini dengan wajah penuh kebencian. Mereka sudah mengikatmu, Lastri. Kamu sudah menjadi bagian dari kami. Tidak ada jalan keluar. Lastri menatap Rini dengan tatapan penuh tekad. Aku tidak akan menyerah, katanya, meskipun hatinya merasakan ketakutan yang begitu dalam. Aku tahu ada cara untuk mengalahkan kalian. Namun, sebelum Lastri bisa melanjutkan, siluman kebo geni bergerak cepat, mendekati dengan tanduk yang terangkat tinggi. Teror yang ditimbulkannya sangat nyata. Setiap gerakan makhluk itu menggetarkan udara di sekitarnya, dan Lastri merasakan hawa panas yang datang dari tubuhnya. Dia tahu jika makhluk ini berhasil mendekat, semuanya akan berakhir. Dengan cepat, Lastri membuka buku mantra yang ada di tangannya. Matanya melesat ke setiap halaman, mencari kata-kata yang bisa mengusir kejahatan ini. Namun, semakin ia membaca, semakin terasa tekanan yang menekan dirinya. Rasa sesak di dada semakin berat, dan udara di sekitar semakin sulit untuk dihirup. Jangan buang-buang waktumu, suara Rini terdengar lagi, kali ini lebih keras, lebih mengancam. Tidak ada mantra yang bisa mengalahkan kami. Kami sudah ada sejak lama. Kalian, manusia, hanya bagian kecil dari permainan kami. Lastri menggigit bibirnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya kecil menyala dari buku mantra di tangannya. Dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi cahaya itu memberi harapan. Dengan cepat, Lastri membaca kalimat terakhir dari mantra itu, kalimat yang selalu membuatnya merasa ragu, namun kali ini terasa lebih jelas, lebih tegas. Begitu Lastri mengucapkan kata terakhir, cahaya itu meledak dengan sangat terang. Siluman kebo geni berteriak, suara gemuruh yang menakutkan terdengar saat makhluk itu terhantam oleh cahaya yang begitu kuat. Rini terhuyung mundur, wajahnya berubah, seakan melihat sesuatu yang mengerikan. Namun, Lastri tahu, ini bukan akhir. Cahaya itu hanya sementara. Siluman kebo geni belum benar-benar pergi. Kejahatan ini belum selesai, hanya terhalang sementara. Lastri menarik napas panjang, menatap ke depan dengan keyakinan yang baru. Ini adalah pertarungan yang belum berakhir. Kejahatan ini akan terus mengintai, dan Lastri tahu, dia harus siap untuk melawan lebih keras lagi. Ini baru permulaan, gumamnya, sambil menggenggam buku mantra dengan erat. Lastri merasakan tubuhnya gemetar,
meskipun dia baru saja mengucapkan mantra yang seharusnya dapat menghentikan segala teror yang mengelilinginya. Cahaya yang sebelumnya menyelimuti lorong gelap itu perlahan meredup, meninggalkan kesunyian yang mencekam. Seolah-olah, kejahatan yang sempat terhenti hanya sementara, menunggu untuk bangkit kembali. Rini masih berdiri di ujung lorong, tubuhnya terbungkus kegelapan, namun ada senyuman lebar di wajahnya. Senyum itu bukan senyum kemenangan, melainkan senyum yang penuh kepuasan. "Kamu pikir cahaya itu bisa mengalahkan kami?" tanyanya dengan nada mengejek. Lastri menelan ludah. "Ini belum berakhir, Rini. Aku tahu apa yang aku lakukan," jawabnya, meskipun keraguan mulai merayap di hati. Apakah benar mantra itu akan cukup untuk mengakhiri semuanya? Ataukah itu hanya bagian dari jebakan yang lebih besar? Mantra? Itu hanya kebohongan. Kamu sudah terikat dengan kami, Lastri. Bahkan sebelum kamu mengucapkannya, Rini menjawab dengan suara yang terdengar lembut namun mengandung ancaman. Lastri mundur sedikit, merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sesuatu yang ganjil, sesuatu yang berbeda. Kejahatan ini bukan sekadar sosok fisik yang bisa dilawan dengan mantra atau kekuatan manusiawi. Ini adalah sesuatu yang lebih mendalam, lebih gelap. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar, menggetarkan seluruh lorong. Makhluk besar itu muncul kembali, lebih besar dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Siluman kebo geni, dengan tanduk-tanduknya yang menakjubkan, merayap keluar dari kegelapan. Lastri bisa merasakan hawa panas yang menyengat, menghantam kulitnya. Setiap langkah yang diambil oleh makhluk itu terasa seperti guntur yang memecah kesunyian. "Lihat, Lastri," kata Rini dengan tawa rendah. "Kami tidak hanya akan menguasai kamu, kami akan menguasai seluruh dunia ini. Kalian manusia hanyalah pion dalam permainan kami." Lastri merasa jantungnya berdegup kencang. Apa yang harus dia lakukan? Apakah ada harapan untuk mengalahkan kejahatan ini? Cahaya yang datang dari buku mantra di tangannya kini mulai memudar, hanya menyisakan sisa-sisa kehangatan yang perlahan menghilang. "Kamu sudah berusaha keras, Lastri," Rini melangkah maju. "Namun, semua usaha itu sia-sia. Tidak ada yang bisa melawan kami." Lastri mencoba untuk tetap tenang, meskipun ketakutan merayap. "Aku tidak akan menyerah," gumamnya. Namun, di dalam hatinya, ada sebuah kegelisahan yang semakin besar. Setiap kali dia mencoba untuk berpikir jernih, rasa takut yang sangat mendalam semakin menguasainya. Tiba-tiba, cahaya kecil muncul lagi dari buku mantra, dan Lastri tanpa pikir panjang langsung membaca lagi satu kalimat terakhir yang dia ingat. Cahaya itu semakin terang, berputar-putar di udara. Namun, kali ini, makhluk itu tampaknya tidak terpengaruh. Siluman kebo geni mengangkat tanduknya, mengarahkannya ke Lastri dengan kekuatan yang luar biasa. Teror itu semakin kuat. Rini berdiri di belakang, tersenyum dengan puas. "Lihat, Lastri. Kamu berpikir mantra ini akan menyelamatkanmu? Ini adalah bagian dari takdirmu. Kamu adalah bagian dari kami sekarang. Tidak ada jalan keluar." Lastri merasa terperangkap. Kegelapan yang melingkupi lorong ini semakin menguat, membuatnya hampir tidak bisa bernafas. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seolah-olah tubuhnya tak lagi bisa bergerak. Rasa putus asa mulai datang, tetapi ada satu hal yang membuatnya tidak mau menyerah, harapan. Sekuat tenaga, Lastri mencoba untuk mengumpulkan kekuatan. Buku mantra itu masih ada di tangannya, meskipun kini terasa sangat berat. Dia berusaha membaca lebih cepat, mencari satu kalimat yang bisa menghentikan kejahatan ini. Tetapi semua itu terasa sia-sia, seolah-olah segala usaha yang dilakukan tidak ada artinya. "Tidak ada yang bisa menghentikan kami, Lastri," kata Rini lagi, matanya bersinar penuh kepuasan. "Kamu sudah kalah, dan kamu tidak pernah bisa menang." Lastri menatap Rini dan siluman kebo geni dengan tatapan yang penuh tekad. "Ini bukan akhir," katanya, meskipun suara hatinya sendiri mulai goyah. "Aku tidak akan membiarkan kalian menang." Namun, dalam hatinya, Lastri tahu.
Tidak ada kemenangan yang nyata di sini. Tidak ada jalan keluar yang mudah. Semua yang dia lakukan terasa seperti permainan, dan permainan ini telah selesai. Kehilangan harapan itu perlahan merayap ke dalam dirinya. Apa yang selama ini dianggap sebagai kemenangan ternyata hanyalah sebuah ilusi. Kejahatan ini tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah terhenti. Dan Lastri tahu, tak ada yang bisa mengubah takdir yang sudah digariskan. Lastri terdiam. Keputusasaan merayap perlahan ke dalam hatinya, menggantikan semua harapan yang sebelumnya ia genggam erat. Seluruh tubuhnya terasa lemas, seakan-akan semua energi hidupnya terkuras habis oleh kehadiran kejahatan yang tak kasat mata itu. Cahaya dari buku mantra yang kini semakin redup hanya menyisakan sedikit kehangatan yang semakin menipis. Siluman kebo geni mendekat dengan langkah yang berat, setiap gerakannya memancarkan kekuatan yang luar biasa. Tanduknya terangkat tinggi, siap untuk menghancurkan segala hal yang ada di hadapannya. Rini berdiri di belakang makhluk itu, wajahnya penuh kemenangan. Hanya satu hal yang bisa Lastri rasakan sekarang, kebuntuan. Sekarang, sudah waktunya kamu mengerti, Lastri, kata Rini dengan suara yang menggema. Tidak ada jalan keluar. Kamu tidak bisa melawan kami. Lastri menatap Rini, rasa marah mulai merasuki dirinya. Semua yang terjadi, semua pengorbanannya, ternyata sia-sia. Dia merasa seolah dirinya telah dipermainkan. Kamu yang membawa semua ini. Kamu yang menjebak aku dalam permainan ini. Namun, suara Rini tidak terdengar lagi. Lastri mendongak, dan matanya terbuka lebar saat dia melihat sesuatu yang mengejutkan. Di balik tubuh Rini yang masih berdiri dengan senyum penuh kemenangan, ada sosok lain yang muncul. Sesosok pria yang tampak familiar, namun berbeda. Wajahnya tampak kabur, seolah tidak nyata. Tapi Lastri bisa mengenalinya dengan jelas. Dimas? Lastri bergumam pelan, suaranya hampir tak terdengar. Pria itu tersenyum padanya, senyum yang pernah Lastri lihat berulang kali dalam mimpinya. Dimas, pria yang telah lama dia kenal, yang entah bagaimana kini berdiri di depan mata. Tapi ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ini semua tidak seperti yang kamu bayangkan, Lastri. Suara Dimas terdengar lembut namun penuh makna. Aku sudah menunggumu. Kami semua sudah menunggumu. Lastri mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Tidak, ini tidak mungkin, suaranya bergetar. Kamu sudah mati. Aku melihatmu mati. Dimas tersenyum lebih lebar, tapi senyum itu kosong, tak bernyawa. Aku tidak mati, Lastri. Aku hanya bersembunyi. Semua ini adalah bagian dari takdir yang sudah lama kita sepakati. Kamu selalu menjadi bagian dari kami. Lastri merasakan dunia seakan berputar di sekitarnya. Apa yang terjadi? Semua yang dia alami, semua yang dia lawan, ternyata hanya ilusi? Semua yang dia pikirkan tentang pengorbanannya, tentang perlawanan, ternyata adalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar, lebih jahat? Di hadapannya, Rini tertawa. Kamu tidak mengerti, Lastri. Dari awal, kamu sudah terjebak. Kami hanya menunggu saat yang tepat untuk mengungkap semuanya. Tiba-tiba, seluruh lorong itu berguncang, seakan-akan dunia yang ada di sekitar mereka sedang hancur. Suara dentuman keras menggema, dan udara seakan menegang. Lastri tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia hanya bisa memandang Dimas yang kini semakin jelas di matanya. Dimas maju, mendekatkan wajahnya ke wajah Lastri. Kamu adalah bagian dari kami, Lastri. Kekuatanmu berasal dari kami. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Dengan satu gerakan cepat, Dimas menyentuh buku mantra di tangan Lastri. Buku itu langsung menghilang dalam sekejap mata, lenyap seperti debu yang terbawa angin. Dan dalam sekejap itu juga, Lastri merasakan sesuatu yang asing mengalir di tubuhnya, bukan lagi rasa takut, bukan juga rasa kecewa. Tetapi rasa kekuasaan, kekuatan yang jauh lebih besar dari yang pernah dia bayangkan. Sesuatu yang jauh lebih kuat dari mantra-mantra yang selama ini dia percayai. Jadi, ini yang sebenarnya terjadi,
Lastri berbisik. Aku sudah menjadi bagian dari kalian sejak lama. Dimas mengangguk. Ya, Lastri. Sejak pertama kali kamu memasuki lorong ini, kamu sudah terikat dengan kami. Dan sekarang, kamu adalah bagian dari kami. Kami bukan hanya sekadar siluman. Kami adalah bagian dari kehidupan yang lebih besar, lebih gelap. Lastri merasakan perubahan itu. Tidak hanya dalam dirinya, tetapi juga di sekelilingnya. Lorong yang gelap dan menakutkan itu kini berubah menjadi tempat yang lebih luas, lebih terang. Namun, cahaya yang menyinari itu bukanlah cahaya yang menyelamatkan. Itu adalah cahaya yang mengikat, yang menjerat. Dia menatap Dimas untuk terakhir kalinya. Dalam benaknya, segalanya terasa seperti mimpi buruk yang tak akan pernah berakhir. Apa yang dia anggap sebagai perjuangan, ternyata hanya bagian dari permainan yang lebih besar, permainan yang tidak bisa dia menangkan. Semua harapan, semua usaha, ternyata sia-sia. Dan dengan itu, Lastri menyadari satu hal yang tak pernah ia ketahui sebelumnya. Dia bukan lagi manusia biasa. Dia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang menguasai takdir setiap orang. Dan kini, dia adalah bagian dari mereka. Tamat.